akan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu
Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong, Kak. Sehat semuanya. Sehat semuanya, amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita pemanasan dulu kali Kak ya. Boleh. Ayo dong. Oke. Kalau pemanasan berarti kita berdiri. Yuk berdiri. Makin berdiri. Kita pakai gerakan ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, adik-adik boleh duduk lagi. Sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Yuk sekarang semua sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau memulai ibadah kami hari ini. Tuhan berkati ya, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita gerak lagi adik-adik. Bangkit berdiri yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
Benar Sama banget. seperti Tuhan udah mengasihi kita adik-adik. Ya, betul. Oke, boleh duduk lagi. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Kia? Mau mendengarkan firman Tuhan. Betul. Betul banget. Oke, semuanya duduk lagi ya rapi. Siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami hari ini. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hal dan nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Kau sudah berikan bagi kami. Kau telah berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Karena Engkau adalah milik hidup kami Tuhan. Kami adalah milik Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Ya, Allah adalah pemilik hidupku. Kalau Tuhan yang pemilik hidup kita begitu mengasihi kita, kita juga harus menjadi seperti Tuhan Yesus ya. Seperti Tuhan yang begitu mengasihi kita. Nah adik-adik, kalau Allah pemilik hidup kita, itu berarti hidup kita semuanya sepenuhnya adalah milik Tuhan. Karena itu kita harus gunakan hidup kita ini, pergunakan sebaik-baiknya. Nah adik-adik, Tuhan menciptakan manusia itu dengan begitu indah. Bermacam-macam warna kulitnya,
bermacam-macam model rambutnya. Mereka dilahirkan semuanya mukanya beda-beda, serupa tapi tak sama. Ya, ada yang mirip tapi tidak 100% sama satu dengan yang lain. Tuhan begitu baik, begitu dahsyat ya, begitu luar biasa. Dia menciptakan manusia satu-satu karena kita adalah semuanya milik Tuhan. Jadi dia semuanya memegang semua hidup kita. Manusia diberikan kebebasan sama Tuhan, diberikan pikiran, diberikan perasaan, diberikan semuanya Tuhan, hikmat sama Tuhan, supaya manusia itu bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bagaimana kita semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus? Ya, kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, Tuhan Yesus yang penuh dengan penuh dengan kuasanya untuk menolong kita semua. Kalau adik-adik dalam keadaan apapun, pegang Tuhan Yesus semuanya. Oke? Dalam Yohanes 1 ayat 3 itu dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, semuanya Tuhan sudah ciptakan, sudah jadikan lengkap, sempurna. Dunia ini diciptakan Tuhan dengan begitu indahnya. Ya, Tuhan menyediakan semuanya dulu nih. Pertama-tama Tuhan siapkan semuanya. Baru terakhir manusia diciptakan karena Tuhan mengasihi manusia. Supaya manusia semuanya dengan mudahnya menggunakan semua yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam, serupa dengan gambarnya, serupa dengan Dia, supaya manusia boleh menyenangkan hati Tuhan. Allah yang merupakan pemilik hidup kita, ya, supaya kita semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Ya, melalui perbuatan kita semuanya. Nah, perbuatan-perbuatan apa nih yang menyenangkan hati Tuhan? Kita bisa lihat nih contohnya nih. Ya, kita seperti hari ini nih, kita beribadah, memuji nama Tuhan semuanya. Ini boleh menyenangkan hati Tuhan? Iya, ini menyenangkan hati Tuhan kalau adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh, menyanyi, memuji nama Tuhan dengan segenap hati, tidak main-main. Nyanyi semuanya asal-asalan, tidak, jangan. Ya, jangan ya, karena Tuhan mau melihat hati kita semua. Apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan? Ya, itu semua pilihan ada dalam tangan kita. Apakah kita mau berdoa kepada Tuhan? Apakah kita mau baca Alkitab? Apakah kita mau menyanyi, memuji nama Tuhan? Apakah kita mau membantu mama? Ya, cuci sepatu, beresin mainan, semuanya. Ataupun kamu bisa mengunjungi teman yang sedang sakit. Itu semua perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan loh. Biarpun sekecil apapun yang adik-adik kerjakan. Misalnya adik-adik cuma menolong mama antarkan makanan atau ambilkan piring. Itu semuanya pekerjaan yang menyenangkan hati mama kan? Nah, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik belajar bagaimana Tuhan begitu baik bagi kita semua. Karena segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Jadi kita harus memberikan apa yang kita bisa untuk menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama kita. Ya. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat nih. Dulu waktu bulan Desember, guru-guru dan teman-teman kamu semuanya tuh, itu pekerjaan baik tuh, menyenangkan hati Tuhan. Mereka bersama-sama memberikan alat tulis kepada teman-teman di sekitar di sini, di Petamburan. Adik-adik kan sudah sumbang tuh alat tulis, ada yang pulpen 1 set ya, pensil 1 set atau buku atau apa semuanya yang adik-adik mau berikan, ataupun alat mandi apa semuanya. Itu semua adik-adik berikan kepada teman-teman sekitar kita yang
tidak mempunyai misalnya, ya, atau yang kurang beruntung seperti adik-adik semua. Adik-adik ini bisa menyanyi memuji Tuhan, bisa menikmati semua yang Tuhan sudah berikan melalui berkat dari mama papa. Ini semua berkat Tuhan. Adik-adik boleh bagikan kepada teman-teman semua. Ya, teman-teman di sekitar semuanya adik-adik ya. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik memberikan sesuatu kepada teman-teman semua, walaupun adik-adik nggak kenal. Ya, adik-adik nggak kenal nih siapa ya ini orang tetangga kita di sini sekitar sini ya. Tapi adik-adik sudah berbuat yang baik. Itu perbuatan yang begitu indah, begitu mulia. Tuhan senang akan perbuatan adik-adik. Bersama-sama ya. Dengan foto-foto yang kakak berikan ini semuanya. Itu semua menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi adik-adik harus menyenangkan pemiliknya. Pemilik kita ini siapa? Tuhan. Jadi adik-adik harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau misalnya, tuh, ini ada gambar contohnya. Adik-adik memiliki hati yang jahat, hati yang iri, dendam, yang marah-marah, egois. Tuhan sedih gak melihatnya? Iya, Tuhan sedih. Orang-orang di sekitar kita juga sedih. Kalau adik-adik marah-marah terus sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik. Semuanya adik-adik marah. Ada yang mau deketin gak? Gak ada. Itu semua dari hati. Jadi adik-adik hatinya harus bersih ya, harus punya kasih. Nah, kalau adik-adik memiliki hati yang seperti Tuhan Yesus, apa-apa semuanya bersyukur. Adik-adik bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi adik-adik. Itu semua menyenangkan hati Tuhan. Kalau semuanya jangan berteriak-teriak gitu ya. Jangan nakal. Mama kalau misalnya suruh apa itu jangan nakal, jangan mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Itu semua supaya adik-adik benar, hidup benar di mata Tuhan. Adik-adik mau kan menjadi orang yang berhasil di kemudian hari, ya, menjadi anak yang dalam sekolahnya pinter, ya, belajar yang benar, nanti sudah lulus SD, ini lulus SMP, lulus SMA, adik-adik masuk ke perguruan tinggi, adik-adik lulus bekerja, berhasil, menjadi orang yang sukses. Itu semua anugerah Tuhan. Adik-adik mau seperti itu kan? Mama, papa, adik-adik juga semuanya senang kalau begitu. Tuhan apalagi senang melihat adik-adik semuanya, pemilik hidup kita ini Tuhan semuanya senang kalau adik-adik semua berjalan di jalan yang benar, berhasil semuanya, membawa teman-teman adik-adik datang kepada Tuhan, mengajak semuanya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada kesembuhan, ada mujizat, ya. Biar kita semuanya boleh bersama-sama dengan teman-teman beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, ingat adik-adik, semua perbuatan yang kita lakukan semua Tuhan lihat. Karena mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Ya, semua Tuhan lihat. Nanti Tuhan pada saat datang yang kedua kali nih, Tuhan Yesus akan datang loh yang kedua kali, kita harus siap-siap. Tuhan Yesus akan mengadili semua perbuatan kita. Ya, benar atau salah, ya, baik atau tidak, Tuhan akan adili. Makanya adik-adik, jadilah anak yang baik, anak yang takut Tuhan, anak yang memuliakan nama Tuhan, yang miliki kasih seperti kasih Yesus. Ya, Tuhan Yesus telah ajarkan kita. Dan Tuhan Yesus juga sudah lakukan, memberikan teladan, contoh bagi kita semua. Bagaimana harus hidup dengan sesama, dengan siapapun juga, ya, dengan teman-teman semuanya. Kita harus hidup mempunyai kasih, ya, kepada semuanya. Karena seperti Tuhan Yesus ajarkan, kasih, mengasihi sesama, itu sama aja dengan kita mengasihi Tuhan. Nah, saat ini kita ada acara Parents Day,
Kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih mama papa kepada kamu semua. Kasih kepada teman-teman semua. Kamu tunjukkan kasih kamu. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga harus mengasihi mereka semua. Adik-adik mau ya? Mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus ajarkan. Ayo kita sekarang baca ayat hafalan kita. Kita baca semuanya Kolose 3 ayat 23. Ya, sekarang buka Alkitabnya semuanya. Kolose 3 ayat 23. Yang dikatakan, apapun yang kamu perbuat, ya apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Ya, dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu itu berarti apa? Dengan seluruh, dengan tulus, dengan ikhlas dari hatimu. Jangan dengan paksaan. Jadi kalau perbuat apa-apa segala sesuatu harus dengan hati. Ya, dengan hati yang murni. Jangan dengan marah. Jangan dengan apa? Dipaksa dulu sama mama nih harus kerjakan ini, baru kerjakan. Jangan adik-adik. Ya, jadi perbuatlah segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun gak ada mama papa di rumah, tapi kamu harus tetap belajar ya. Belajar sungguh-sungguh, gak usah disuruh belajar sendiri. Gak usah disuruh bersihin rumah. Gak usah disuruh bersihin mainan, tapi kamu bisa bersihin sendiri. Ingat adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Semuanya yang kita lakukan, Tuhan melihat semuanya. Oke adik-adik ya, ayat hafalan ini kita hafalkan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, nah saat ini kita bersuka cita karena pada hari ini kita boleh merayakan hari kasih sayang, hari Parents Day semua. Berikanlah kasih sayangmu kepada mama papa, pada oma opa misalnya masih punya ya, kepada kakak adik semua keluarga kamu, kepada guru, kepada teman semua. Biarlah kasih Tuhan ada dalam kita semua. Oke adik-adik, semua perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, yaitu dengan hati yang suci, dengan hati yang murni, dengan hati yang ikhlas. Ya, semua yang kita lakukan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami semua supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh mengasihi Engkau karena Engkau adalah pemilik hidup kami, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus dan hati sesama kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau seringkali kami sering memikirkan diri kami sendiri, kami egois, kami sering marah-marah, kami sering nakal. Tuhan, ampuni kami. Kami mau menjadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, anak yang mengikuti teladan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu, karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membantu buah pinggangku dan menurut aku dalam kandungan ibuku. Amin. Oke, sekarang ibadah habis sudah selesai adik-adik. Yeay. Sebelum kita tutup, kita mau nyanyi satu pujian dulu kali ya. Boleh.